Shalom. Apa kabar kota Malang? Haleluya, puji Tuhan. Di Jakarta saya banyak punya teman, sahabat, orang-orang Malang. Tetapi mereka ternyata bukan orang-orang yang malang. Mereka adalah orang-orang yang paling beruntung dalam kehidupan ini. Sebab mereka mengenal Yesus yang hidup. Haleluya. Dan pagi ini saya mengenal wajah-wajah orang-orang yang paling beruntung karena Yesus hidup. Tepuk tangan buat Yesus yang hidup. Haleluya, haleluya. Dan seharusnya kalau kita percaya dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus hidup, itu seharusnya terekspresikan dari wajah kita, dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saya sedih kalau melihat orang percaya Yesus hidup, dia sudah bangkit, tapi tidak ada ekspresinya. Itu menyedihkan sekali. Lupa, tapi gimana saya bisa terlalu percaya? Kan saya tidak ngalamin zaman di mana Yesus bangkit itu. Apalagi kenyataannya persoalanku belum selesai. Kenyataannya masalah semakin besar dalam hidupku. Ya percaya sih, ya percaya Pak, tapi ya gimana ya Pak, ya rasanya ya jangan minta aku lebih dari itu untuk ekspresikan bahwa Yesus bangkit. Hei saudara, kita memang tidak hidup di mana zaman Yesus hidup menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tapi saya mau kasih contoh sama saudara, seorang tokoh dalam Alkitab kita yang bernama Ayub. Bernama siapa saudara? Bernama siapa saudaraku? Ayub. Ayub itu orang yang hidup sekian ratus tahun sebelum Yesus lahir. Hidupnya, Alkitab bercerita, religius. Berdoa untuk anak-anaknya, untuk keluarganya setiap hari. Tapi kemudian Tuhan mengizinkan. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, semua itu tidak terjadi dalam hidup Ayub, kita tahu. Tuhan mengizinkan dalam hidup Ayub sesuatu yang begitu besar. Rumahnya roboh, anaknya mati, istrinya tinggalkan dia. Lalu dia sendiri kena sakit penyakit yang begitu menjijikkan, borok di seluruh tubuhnya. Adakah di sini yang pernah mengalami keadaan seburuk itu? Saya percaya tidak ada. Ayub alami itu. Ayub alami itu. Ada pro dan kontra yang berkata, kenapa Tuhan izinkan? Saya percaya Tuhan punya alasan. Salah satu alasan yang beberapa penafsir berkata adalah apa yang tertulis dalam Ayub 3 ayat 25. Di mana di sana Ayub berkata, apa yang kutakutkan itu menimpa aku. Apa yang kucemaskan itu mendatangi aku. Dari ayat itu kita bisa ambil kesimpulan. Ayub beribadah, Ayub itu religius. Kalau hari-hari sekarang dilihat KTP-nya agama Kristen gitu. Tapi ternyata Ayub itu tukang nyimpen kekhawatiran, tukang nyimpen ketakutan. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya ketika persoalan yang besar itu datang dalam hidupnya, nyeplos dari mulutnya. Yang kutakutkan itu yang menimpa aku, yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Saya mau beritahu sama saudara, jangan hidup dalam kekhawatiran, jangan hidup dalam ketakutan. Sebab kekhawatiran, sebab ketakutan itu adalah iman yang negatif. Iman yang apa saudara? Iman yang apa? Negatif. Iman yang positif mendatangkan hal-hal positif dalam hidup kita. Tetapi iman yang negatif mendatangkan hal negatif dalam hidup kita. Yang nangkep katakan amin. Sebab itu mari kita lakukan iman yang positif hari-hari ini. Sebab Yesus bangkit. Tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya. Dan di dalam Ayub 19 ayat 25, dalam keadaan belum dipulihkan, akhirnya Ayub oleh ilham Roh Kudus berkata dalam Ayub 19 ayat 25, tetapi aku tahu apa saudara? Penebusku
hidup. Tetapi aku tahu apa saudara? Penebusku hidup. So, saudara jangan beralasan saya tidak zamanin zaman Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit. Ayub juga hidup bahkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir dan bangkit. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, dia bisa berkata dalam keadaan yang seperti itu. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Dan setelah itu hidupnya dipulihkan sama Tuhan. Yang nangkep katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat sebuah kisah yang menarik yang dialami oleh murid-murid Yesus, saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal yang Injil Lukas ayat yang ke-13 sampai dengan 35. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya rindu kita akan melihat firman Tuhan dan kita akan mengalami sesuatu yang baru pagi ini. Yang percaya katakan amin. Supaya apa saudaraku? Sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Yesus bangkit, kita boleh mengekspresikan bahwa Yesus itu sungguh bangkit. Apa sih sebetulnya yang dirindukan sama orang-orang di luar sana? Ekspresi anak-anak Tuhan. Halo. Percuma saudara teriak-teriak, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Tapi kalau wajah kita nggak ada tanda-tanda kehidupan, orang luar di sana akan ngomong kosong. Tapi kalau kita tinggalkan ruangan ini dan muka kita bersinar-sinar, orang luar di sana akan percaya, sungguh Yesus bangkit. Halo, amin. Mari kita lihat sebuah kisah yang menarik ini dalam perjalanan kedua murid Yesus ke satu kampung yang bernama Emmaus. Lukas 24 ayat 13 sampai ayat 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Judul perikopnya apa saudaraku? Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Mari kita baca. Boleh kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Pada hari itu juga pergi ke sebuah kampung bernama apa? Emmaus. Sampai di situ dulu. Pada hari itu juga. Hari yang mana? Hari di mana Yesus bangkit. Hari di mana Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada hari itu juga. Dan pada kisah yang kita baca, ini adalah salah satu kisah di hari kebangkitan Yesus yang saya paling suka. Yaitu Yesus datang menghampiri kedua muridnya, saudaraku, yang sedang meninggalkan kota Yerusalem yang hiruk pikuk itu. Lari dari Yerusalem dan menuju ke satu kampung yang bernama Emmaus. Mereka sedang putus harapan. Mereka sedang galau, saudaraku. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus akhirnya mati. Dan ini sudah lewat 3 hari dan belum ada sesuatu yang terjadi. Mereka pergi ke Emmaus. Pergi ke mana, saudaraku? Ke Emmaus. Emmaus dikatakan adalah sebuah kampung. Sebuah apa, saudara? Kampung. Maaf, boleh tanya? Malang ini kampung atau kota? Oh, kota, bangga banget ya sama kota Malang, haleluya. Puji Tuhan, kota ya. Tapi ada di sini yang berasal dari kampung, boleh lambaikan tangannya. Oh, enggak usah malu kalau berasal dari kampung. Yang penting kagak kampungan kan gitu kan. Haleluya, amin. Pergi ke kampung yang bernama Emmaus, yang terletak kira-kira berapa saudaraku? 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Lumayan jauh, saudara. Mereka tinggalkan Yerusalem. Oh, tempat hiruk pikuk. Yesus disalibkan. Oh, dan banyak orang gak ngerti kenapa itu terjadi. Ini perasaan mereka berkecamuk, campur aduk. Seperti ini sudah bisa bayangkan kalau misalnya kita mengalami capres yang kita dambakan, yang menang, yang kita harapkan, ternyata kebalikannya. Saya bisa rasakan rasanya itu seperti apa gitu. Mereka nggak ngerti kenapa kok gitu. Lalu mereka pergi tinggalkan Yerusalem. Pergi kemana saudaraku? Emmaus. Emmaus ini berbicara tentang apa? Emmaus ini berbicara tentang pelarian. Emmaus berbicara tentang escapisme.
pelarian. Banyak orang melarikan diri, meninggalkan Yerusalem. Yerusalem itu bisa berarti kenyataan kehidupan. Banyak orang lari dari Yerusalem, lari ke Emmaus pelariannya. Sebab itu kenapa narkoba banyak di mana-mana, tertinggi di Indonesia ini. Karena banyak orang lari dari kenyataan kehidupan. Kenapa banyak perceraian di mana-mana? Sebab orang pikir perceraian adalah jalan keluar. Dan mereka sudah tak sanggup lagi hadapi kenyataan kehidupan. Lari ke Emmaus. Emmaus bicara tentang pelarian. Yerusalem juga bicara tentang satu tempat di mana Yesus minta supaya murid jangan tinggalkan Yerusalem sebelum engkau dipenuhi janji Bapa itu. Yang mengerti katakan amin. Tapi mereka justru lari dari situ ke Emmaus. Ke Emmaus. Emmaus memang tempat yang tenang. Ada pemandangan sunset, matahari terbenam di sana. Tenang. Tapi Tuhan tidak kehendaki kedua muridnya terus menuju ke Emmaus. Kita akan bicara selanjutnya dari kisah yang menarik itu. Ayat 14, 2, 3. Dan mereka, saudaraku, bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka itu siapa? Kedua murid Yesus itu. 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ulangi, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Saya dapati kata bertukar pikiran hanya ada satu ini di dalam Alkitab kita. Bertukar pikiran. Brainstorming. Di Jakarta, saya dipercaya untuk melayani pelayanan yang bernama BOM, Blessing Over Marketplace. Dan itu starting dari persekutuan doa di kantor-kantor. Haleluya, sesuatu yang ada di hati Tuhan hari-hari ini saya percaya. Sesuatu yang tidak ada di Korea sana. Ya, yang saya percaya salah satu sebab kenapa kegiatan kebangunan rohani itu harus bergerak dari Korea kemana saudaraku? Ke Indonesia. Karena di sana Roh Kudus cuma dibatasi dalam gedung gereja. Paling banter keluar sedikit dari gedung gereja adalah bukit-bukit doa. Tapi tidak di tempat-tempat kerjanya. Tetapi di Jakarta, dan saya percaya suatu saat akan tiba juga di kota Malang dan seluruh Indonesia, Allah hadir di tengah kesibukan anak-anaknya di dunia kerja. Tepuk tangan buat Tuhan yang seperti itu. Haleluya. Saya suka ketemu orang-orang di marketplace, orang-orang yang suka ngajak tukar pikiran. Kadang-kadang saya bercanda, saya nggak mau tukar pikiran. Nanti pikiran saya ketukar-tukar jadi ruwet, saya bilang gitu. Tetapi mereka kadang nanya sesuatu yang saudaraku yang aneh-aneh. Pada satu kali selesai persekutuan doa, dia nanya gini ke saya, Pak, maaf, kalau Bapak enggak buru-buru Pak Yakobus, bolehkah saya tanya sesuatu? Saya sambil jalan keluar begitu dari kantor itu, dia nanya gini Pak, saya bolehkah tanya, menurut Bapak, Adam Pak, manusia pertama, itu punya udel enggak ya Pak, ya kira-kira gitu. Pertanyaan aneh-aneh, saya dari buru-buru sampai berhenti karena ini pertanyaan apa sih? Kenapa nanya? Gini loh Pak, dia mulai ngajak saya bertukar pikiran, saudara. Karena gini loh, Adam Pak, manusia pertama, pikirkan ya Pak, kan enggak punya ibu kan ya Pak ya? Lah iyalah kan manusia pertama, lalu kenapa? Lah udel kita Pak, itu kan asalnya dari plasenta ibu kita gitu kan. Iya sih, lalu kenapa? Lah kalau Adam gak punya ibu, udelnya dari mana? Gitu saudara. Saya mulai mikir juga, iya juga ya. Tapi sebentar loh Pak, kalau Bapak bilang Adam tidak punya udel, lah Adam itu kan manusia pertama, prototipe untuk manusia-manusia berikutnya. Kalau Bapak bilang Adam tidak punya udel, lah kok kita semua punya udel Pak? Waduh pusing juga ya kan ya. Menurut saudara Adam punya udel apa enggak? Halo, siapa yang bilang percaya Adam punya udel? Aha, yang bilang tidak? Yang terserah atur aja deh lo gimana baiknya. Saudara waktu itu puji Tuhan hikmat Tuhan turun saudara. Jadi saya bilang gini, saya percaya Adam itu punya udel. Hah?
Bapak percaya Adam punya udel. Dari mana Pak? Lah iyalah, bukankah Adam sudah melakukan tindakan-tindakan seenak udelnya dewek? Nah ya toh, berarti Adam punya udel. Haleluya, puji Tuhan. Oke, tapi tema kita hari ini bukan udel, jangan sampai di luar. Temanya apa tadi di gereja? Udel. Wah repot kalau begitu. Oke, mereka bercakap-cakap, maaf sampai ayat 15, dan bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri, haleluya, mendekati mereka, lalu apa saudara? Haleluya, berjalan bersama-sama dengan mereka. Oh haleluya, kita punya Allah yang hidup, yang berjalan bersama dengan kita. Tepuk tangan buat dia, haleluya, haleluya. Saya mau beritahu sama saudara, dengar baik-baik, adalah hal yang paling menyedihkan dalam kehidupan ini. Kalau saudara menyebut diri saudara orang Kristen, tapi engkau tidak mengerti bahwa ada Allah yang hidup yang berjalan bersama dengan kita dalam kehidupan ini. Halo? Tetapi adalah hal yang paling patut kita syukuri, bahwa dalam perjalanan hidup ini ada Allah yang menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Tepuk tangan buat Allah yang seperti itu. Haleluya! Dia bukan Allah yang duduk diam di singgah sana kebesarannya di surga sana. Allah yang lain saya tidak tahu. Barangkali Allah yang lain itu duduk di singgah sana kebesarannya sana. Dan di depannya ada sebuah timbangan yang besar. Timbangan sebelah kanan namanya pahala, timbangan sebelah kiri namanya hukuman. Dan Allah yang seperti itu setiap hari mandengin timbangan itu. Kalau umatnya dilihat, oh bikin kebaikan pahala, oh kasih pahala. Bikin dosa kasih hukuman. Besoknya bikin hal baik, oh kasih pahala. Oh dosa lagi, oh dosa lagi, oh dosa lagi. Sebelah kiri, oh bikin pahala lah. Allah yang kerjaannya cuma mainan timbangan kayak gitu. Tapi Allah kita bukan Allah yang kerjaannya mainan timbangan. Allah kita adalah Allah yang turun bagi umatnya. Mati buat umat yang dikasihnya dan bangkit bagi kita semua. Tepuk tangan buat Allah yang kayak gitu. Haleluya, haleluya. Lalu dikatakan tetapi, nah ini. Tetapi apa saudaraku, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saya coba renungkan ini, lawang Yesus berjalan sama mereka. Kok sampai mereka enggak ngenalin itu Yesus? Kenapa? Apa persoalannya ada pada Yesusnya? Apa Yesusnya pakai cadar atau apa sampai enggak dikenalin? Saya pikir begitu. Tetapi Alkitab cukup menjelaskan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi apa saudara? Mata mereka. So persoalannya ada di mana? Mata mereka. Sehingga mereka tidak mengenali bahwa Yesus berjalan bersama dengan mereka. Ayat 17. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, baca bersama, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Ulangi, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Berhentilah mereka dengan muka muram. Boleh toleh kanan kirimu sebentar, maaf. Lihat mukanya muram. Seri. Haleluya. Coba kasih senyum sebelah kanan kirimu sekali lagi. Haleluya. Saya rindu lihat senyum orang-orang Malang yang paling beruntung di kota ini. Coba kasih senyum sebelah-sebelahmu lagi. Kasih senyum lagi. Coba senyum, belajar senyum. Haleluya, haleluya. Pertahankan senyum itu sampai doa berkat nanti. Bahkan sampai nanti saudara keluar dari parkiran, ketemu orang-orang di luar sana tetap tersenyum. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau. Haleluya. Senyum adalah sebuah garis lengkung. Saya ulangi, senyum adalah sebuah garis lengkung yang membuat segala keruwetan menjadi lurus. Haleluya. Boleh dicatat, boleh dibingkai di rumah kalimat itu. Senyum adalah sebuah garis lurus yang membuat segala sesuatu yang ruwet menjadi lurus. Begitu Anda keluar dari tempat ini, dari gereja ini, ketemu orang-orang yang mukanya ruwet di sana.
lihat senyum saudara, keruatannya langsung lurus. Halo, amin. Jangan sampai orang di luar sana lagi lurus, lihat mukamu malah tambah ruwet. Jangan sampai kayak gitu. Halo, amin. Sebab Yesus bangkit, ada hari esok buat kita semua, bukan? Tepuk tangan buat Yesus yang bangkit. Haleluya. Haleluya. Saya rindu ketemu anak-anak Tuhan yang mukanya berseri-seri. Amin. Lalu ayat 18, seorang dari mereka namanya siapa? Kleopas. Yang satu saksi siapa namanya? Enggak tahu, enggak disebutkan, enggak usah nebak-nebak. Tapi kalau Roh Kudus izinkan itu enggak jelas, barangkali yang satu itu mewakili salah seorang yang ada di ruangan ini pada pagi hari ini. Yang sedang berjalan ke Emmaus. Menjawabnya salah seorang dari mereka, baca bersama. Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini sebetulnya kalimat yang sarkasme. Kalimat orang gemes. Apakah engkau gak tahu apa yang terjadi di Yerusalem? Kalau orang Jakarta ngomongnya, jangan pura-pura bego lo. Gitu kira-kira. Emang lu gak ngerti apa yang terjadi? Gitu. Lalu 19, katanya kepada mereka, kata Yesus, Yesusnya pura-pura gak tahu. Apakah itu? Jawab mereka, perhatikan. Jawab mereka, perhatikan kata-kata orang yang mukanya muram. Perhatikan kata-kata orang yang gak ngerti Yesus bangkit. Perhatikan kata-kata orang yang tidak tahu ada Tuhan berjalan dalam kehidupan mereka. Dikatakan demikian, yaitu apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. 20 apa saudara? Apa saudara? Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan jawaban mereka. Tetapi orang kalau mukanya muram, orang kalau nggak tahu Yesus bangkit, Kristen sekalipun, kata-katanya itu banyak tetapinya. Silakan saudara hitung sendiri nanti. 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Lanjutkan. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. 22 apa saudara? Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa dari teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, baca bersama, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, apa saudara? Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, baca bersama, bukankah hati kita, apa saudara, berkobar-kobar, ulangi, bukankah hati kita, apa saudara, berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali kemana?
ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Ayat 35 bersama-sama, 2, 3. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di mana? Terjadi di mana? Di tengah jalan. Dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sebuah kisah yang menarik di hari kebangkitan Yesus yang terjadi di tengah jalan. Terjadi di mana? Terjadi di mana? Di tengah jalan. Terjadi di mana? Di tengah jalan. Berapa banyak kita percaya life is a journey. Hidup adalah sebuah perjalanan. Yang percaya katakan amin. Saya jadi ingat lagunya seorang seniman yang saudara pasti kenal, nama Ebit G. Ade. Lagunya judulnya kalau tidak salah Perjalanan Ini. Pernah ingat lagu itu? Perjalanan ini. Oh bisa juga ya dia ya. Sungguh sangat menyedihkan, sayang kau tak duduk di sampingku kawan. Ya kan? Banyak cerita yang harusnya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Lalu gimana? Oh, bisa semua kalau ya. Saudara, seniman itu bagus ya kalau menggambarkan gitu ya keadaan, situasi, dan Ebit cukup piawai untuk itu. Dia cerita tentang sebuah perjalanan. Sayang kok nggak duduk di sebelahku kawan. Jadi aku nggak bisa curhat sama kamu. Kleopas masih punya teman buat curhat. Ebit nggak punya teman curhat, lalu kalau hatinya nggak ngerti kenapa semua terjadi dalam perjalanan hidup ini. Lalu bait selanjutnya cerita dia. Sesampainya di laut, ku kabarkan semua itu kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Jangan pura-pura nggak bisa lah di kamar mandi kalau nyanyi kok kencang amatnya. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Oh itu kata-kata itu bagus loh. Dia ketemu laut, nanya sama karang, dia katanya. Tanya sama ombak, tapi semua diam, tetapi semua bisu. Dia menatap matahari juga demikian. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Itu sebuah perjalanan batin, ya kan? Tapi sayang, sudah nyampe ke langit loh sebetulnya. Dikit lagi Tuhan mestinya ya kan ya. Karang, ombak, matahari, langit. Udah mau nyampe. Lirik terakhirnya berkata apa? Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Melorot ke lumpur lagi saudara. Aduh sayang banget ya kan ya. Dia nggak ngerti kenapa perjalanan hidup ini seperti ini. Tapi biar anak-anak Tuhan yang tahu Yesus bangkit. Ada Allah yang menyertai perjalanan hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Harusnya ekspresi anak Tuhan itu beda sama yang bukan anak Tuhan. Yang bukan anak Tuhan anaknya siapa Pak? Terserah, anaknya setan atau siapa nggak tahu. Tapi yang anaknya Tuhan harus kelihatan dari ekspresinya. Halo? Matanya paling tidak, nah ini. Lihat, matanya terhalangi. Terhalangi oleh apa ya kira-kira? Oh, bisa terhalangi oleh air mata yang menggenangi matanya. Itu bisa menghalangi. Apapun bisa menghalangi mata kita untuk bisa lihat Yesus berjalan dalam hidup kita. Tapi mulai pagi ini mari kita minta Roh Kudusnya membuka mata kita untuk melihat Yesus bangkit. Amin. Mata itu penting.
Saya katakan itu adalah mata yang penuh pengharapan, itu penting. Mata yang penuh apa saudara? Baca bersama saya. 2, 3, mata yang penuh apa? Pengharapan. Sekali lagi, mata yang penuh apa? Pengharapan. Oh, mata kedua murid Yesus itu sudah tidak ada pengharapan. Orang kalau matanya sudah tidak ada pengharapan, kelihatan. Pengerja Tuhan bahkan kalau matanya sudah tidak ada pengharapan, kelihatan. Saya disuruh segini sama Tuhan, kalau masuk ke gerejaku, jangan asal nyelonong masuk ya. Kenapa Tuhan? Jabat tangan baik-baik sama Asyos di depan pintu, dan tatap matanya baik-baik. Oh gitu ya Tuhan, kenapa? Iya, sebab kalau engkau lihat mata Asyosku di depan pintu saja, mata mereka sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan, engkau akan tebak jemaat model apa yang di dalam sana. Oh kayak gitu. Tapi puji Tuhan di sini mata Asyosnya bersinar-sinar. Haleluya, puji Tuhan, amin. Penting loh mata. Mata adalah jendela hati. Saya setuju itu. Mata nggak bisa dibohongin. Halo? Mata punya pengharapan apa enggak tuh kelihatan. Gitu. Itu sebabnya Rasul Paulus waktu doain orang sakit. PR, jangan dicari ayatnya di mana Pak, cari. Bilang gini, maka Paulus menatap kepada mata orang itu dan melihat bahwa orang itu dapat disembuhkan. Get something? Jadi Paulus kalau doain orang sakit, lihat matanya dulu. Kalau sudah disampaikan Yesus penyembuhmu, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Udah disampaikan gitu, matanya masih bengong, gak ada pengharapan, ditinggal sama Paulus. Percuma. Halo, pengerja Tuhan di mana ini? Di jemaat apa namanya? Surapati. Kalau doain jangan lama-lama, Pak Amri, lihat matanya dulu, ya, supaya kita nggak wasting time. Halo, amin. Tapi kalau matanya, wow, punya pengharapan, dia pasti mengalami mujizat Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang percaya. Haleluya. Mata yang penuh apa? Pengharapan. Waktu Yosua dan Kaleb masuk ke sana, ke negeri perjanjian, sebelum masuk, Tuhan bilang apa? Nanti dulu, jangan masuk dulu. Kirim 12 pengintai. Lihat dulu. Sayang 10 pengintai ngelihat cuma raksasa. Tapi Yosua dan Kaleb melihat dengan mata yang lain, bukan? Yosua dan Kaleb melihat apa? Negeri yang berlimpah susu dan madu. Kalau Tuhan berkenan kepada kita, seperti yang dikatakannya, dia pasti membawa kita masuk ke negeri ini. Amin. Amin. Saya mau kasih tahu sama saudara gini. Di tahun kelahiran yang baru ini, saya ulangi, di tahun kelahiran yang baru ini, saudara gak akan ngalamin apapun yang baru dalam hidupmu. Kalau engkau belum melihat itu dengan matamu, mengintai itu dalam roh. Yang mulai nangkap katakan amin. Amin. Saya pernah ketemu dengan seorang dari persekutuan doa kantor. Seorang anak muda ngomongin sama saya, Pak, maaf Pak ya, terima kasih ya Pak, Bapak sudah doain saya, sekarang motor saya sudah lunas Pak. Oh puji Tuhan, saya senang. Lalu saya berkata, kalau gitu mobil dong ya. Mobil, oh Pak, kalau mobil Pak, aku gak kebayang satu saat aku punya mobil Pak. Kenapa bisa gitu? Iya, karena gini, keluarga besar buku Pak, gak ada yang punya mobil. Oh gitu ya, iya. Nah, bapakku gak punya mobil, kakekku Pak gak punya mobil, pamanku gak punya mobil, saudaraku gak punya mobil. Pokoknya Pak, aku gak bisa kebayang suatu saat aku bisa punya mobil. Saya berkata kepada dia, setuju. Kalau engkau nggak bisa kebayang engkau punya mobil, sampai kapanpun, sampai ayam tumbuh giginya sekalipun, engkau memang tidak akan bisa punya mobil. Lah ngomong, lah kok gitu sih Pak? Lah iyalah, kebayang aja nggak bisa kok. Halo, amin, amin. Pagi ini minta sesuatu dalam rohmu sama Tuhan, amin. Dan sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup kita. Tepuk tangan buat Tuhan meriah, haleluya, haleluya. Lalu berikutnya dibilang apa tadi saudaraku? Yaitu Yesus menegur percakapan mereka kan.
Apakah yang engkau percakapkan sementara kamu berjalan? Terjemahan Inggrisnya saya suka. What kind of conversation? Percakapan model apa yang kau percakapkan dalam perjalanan hidupmu? Setiap orang itu bercakap-cakap. Sedikitnya terhadap dirinya sendiri. Halo? What kind of conversation? Kalau engkau tadi pagi lihat cermin, mau tanya siapa yang tadi pagi lupa lihat cermin? Rasanya enggak ya, semua lihat cermin ya. What kind of conversation? Apa percakapan apa yang kau katakan sama dirimu sendiri? Apakah engkau lihat di cermin itu? Kasihan deh lo, orang gagal, enggak pernah berhasil hidupmu. Kasihan deh lo, tidak punya pengharapan lagi hidupmu. Ataukah kau berkata kepada dirimu di cermin, luar biasa engkau. Gara-gara engkau, Yesus mati dan bangkit buatmu. Ada hari esok penuh harapan bagimu. What kind of conversation? Halo? Amin? Ada seorang profesor dari Jepang bernama Masaru Emoto. Sudah mungkin pernah dengar itu ya. Yang bercerita tentang air yang menurut buku yang dia tulis, dia katakan kalau kepada air ini diperkatakan hal-hal yang positif, yang menggembirakan gitu. Maka ketika dilihat pakai mikroskop elektron, kristal-kristal airnya, molekul-molekul airnya itu berkonfigurasi menjadi begitu indah. Jadi bagus sekali. Bahkan kalau diperkatakan, disebutkan nama orang baik gitu ya saudaraku. Misalnya Mother Teresa itu katanya. Jadi bagus kristal airnya dilihat. Atau diperkatakan kata-kata positif, I love you. Berkonfigurasi jadi bagus kristal-kristal airnya itu. Tapi kalau kepada air itu dipaparkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang negatif. Misalnya apa kata negatif? Kasih contoh coba. Pura-pura gak bisa, biasanya lancar. Misalnya apa? Maaf ya, ini cuma contoh. Kampret gitu misalnya gitu saudara. Atau apa yang lain dah, apa kayak gitu ya saudaraku. Ya, jelek lo, apalagi sih geblek gitu kira-kira gitu. Maka begitu dilihat pakai mikroskop elektron, gitu, serem. Kayak setan. Itu kristal airnya. Profesor ini berkesimpulan, air itu bisa merespon perkataan kita, emosi kita. Tubuh kita 70-80% terdiri dari unsur apa saudara? Air. So jangan sembarangan memperkatakan kepada diri kita. Karena itu Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Yang mudah katakan amin. Yang mudah katakan amin. Tahun 2014, di tahun dibukanya pintu mujizat itu, saya terbaring sakit. Sakit apa Pak? Dalam keadaan saya tidak sadarkan diri karena bius. Dokter panggil istri saya dan bilang, hasilnya sudah kami temukan Bu. Dan kami harus segera sampaikan kepada Ibu. Selanjutnya nanti terserah Ibu. Apakah Ibu perlu sampaikan kepada Pak Yakobus, suami Ibu? Atau Ibu simpan sendiri keterangan ini? Kira-kira kalau dokter ngomong kayak gitu, dengan selembut apapun dokternya ngomong, ngagetin gak saudara? Ngagetin ya. Kenapa dok? Kami temukan tumor di rongga usus suami Ibu. Tumor ganas atau dari karakteristiknya sangat jelas. Ini tumor ganas. Maksudnya dok ya, cancer. Maksudnya dok. Lalu dokter ceritakan semuanya. Tumor itu sedang berusaha menjebol dinding usus saya. Dan kalau itu terjadi dalam hitungan hari, semuanya akan sulit diatasi. Dunia seperti berubah hari itu.
Semua keputusan harus secepat diambil. Selesai operasi, 4 jam lebih lamanya. Terjadi komplikasi. Hal yang langka di mana usus seseorang selesai operasi nggak mau jalan lagi. Dan itu terjadi pada saya. Usus nggak mau gerak lagi, saudara. Jangan kira usus kita nggak gerak, saudara. Bukan cuma jantung, usus kita tuh gerak. Apalagi kalau yang nanti makan siang belum makan gitu, perutnya, ususnya gerak lebih aktif. Saudara, tapi dalam kasus saya usus itu mandek, gerak. Sehingga saya muntah terus karena cairan dari atas nggak bisa turun ke bawah bercampur dengan enzim-enzim pencernaan. Ditambah selang lagi di hidung saya. Sementara selang pasca operasi belum diambil, selang tambah darah, selang infus, masih ada selang di hidung saya untuk mengeluarkan muntah-muntahan saya. Sudah di ruangan depan daripada pintu perawatan saya sudah ditulis waktu itu, mohon maaf tidak dapat menerima kunjungan siapapun karena kondisi pasien. Sesungguhnya kalau hari ini saya bisa berdiri di depan saudara, semua karena kedahsyatan Allah kita. Karena Yesus bangkit. Tepuk tangan bagi Yesus kita. Haleluya! Waktu itu saya memilih untuk memperkatakan Mazmur 91 itu loh saudara. Mazmur 91. Saya mau jujur 2014 saya belum hafal Mazmur 91. Siapa di sini hafal Mazmur 91? Cepat hafalin ya sebelum kepepet saudara. Karena kalau udah kepepet kayak saya, selak di hidung, ngapalin Mazmur 91. Berat banget. Istri saya, kedua putri saya masih pakai seragam sekolah waktu itu. Angkat kedua tangan saya berusaha, ayo sekali lagi satu ayat. Satu ayat. Sampai ayat 16 yang berkata, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan keselamatan daripadaku. Saya memilih memperkatakan itu pada diri saya. Sekalipun iblis berusaha ngenyek, saya tahu ngenyek dari orang Malang ya, ngenyek, panjang umur, pret gitu. Stadium 3B panjang umur. Panjang umur itu kekal di sorga maksudnya. Saya mulai lemes, iya benar juga ya. Iblis ngerti firman ternyata ya. Tapi puji Tuhan ada Roh Kudus juga ngomong sama saya, iya. Tapi kalau aku berkenan, engkau minta dan aku berkenan, aku juga bisa kasih engkau panjang umur di bumi ini. Aku minta sama Tuhan, yes Tuhan. Engkau gak lama lagi datang toh Tuhan, ya. Sebab itu tanggung kalau panggil aku sekarang ya Tuhan. Tunggu sebentar lagi bersama-sama kita rapture saja ya Tuhan. Haleluya, tepuk tangan, tepuk bagi Tuhan kita. Perkataan yang membangun dalam hidup kita. Katakan sama saya, perkataan yang membangun. Perkataan yang membangun. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi perkataan yang membangun, supaya mereka yang mendengarnya termasuk dirimu sendiri beroleh kasih karunia. Amin. Perkataan yang kotor itu terjemahan lain bagus. Don't use bad language. Jangan pakai bahasa yang buruk, pakai bahasa yang baik. Amin. Ingin melihat anak-anak kita bertumbuh menjadi baik, perkatakan hal yang baik. Jangan kayak ada seorang ayah yang benci banget sama anaknya karena dibilang jangan pulang malam ya, jangan pulang malam ya. Malah pulang pagi. Satu pagi seorang ayah membukakan pintu kepada anaknya dan berkata, selamat pagi anak setan, gitu saudara, saking gemesnya. Anak itu naik ke kamar tidurnya di atas dan nyautin, selamat pagi bapaknya setan, gitu saudara. Karena use bad language. Halo? Mulai hari ini kita perkatakan kata-kata yang positif. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Oleh segala pilur-pilurnya kita sudah menjadi sembuh. Tepuk tangan buat Allah kita sekali lagi. Hal yang terakhir dan ketiga saya mau katakan adalah ketika Yesus berkata, menyampaikan akan kitab nabi-nabi firman Tuhan diperkatakan. Lalu murid-murid Yesus berkata, bukankah hati kita berkobar-kobar? Hati kita apa saudara tadi? Berkobar-kobar. Katakan sama saya, hati yang berkobar-kobar. Hati yang apa? Maaf, kedengaran dari sini ada yang hatinya berkebat-kebit. Hati yang apa? Berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar. Dan mereka
mereka bergegas ke Yerusalem. Cara memiliki hati yang berkobar-kobar, larilah ke Yerusalem, tempat di mana Roh Kudus dicurahkan. Halo? Pentakosta selalu bicara tentang hati yang berkobar-kobar. Aduh, kok belum respon ya? Pentakosta bicara tentang hati yang apa? Dengar baik-baik Kota Malang. Jangan menyebut dirimu orang Pentakosta kalau engkau bukan orang yang berkobar-kobar buat Tuhan. Halo? Halo? Pak, tapi aku justru lagi lemes. Aku lagi, nggak tahu deh Pak, kering. Kalau mau kering, mau lemes, mau mundur dari Tuhan, jangan sekarang. 10 tahun yang lalu aja kayak sana. Ini bukan waktu yang tepat untuk lemes-lemesan sama Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk bergairah sama Tuhan. Ini waktu yang tepat untuk berkobar-kobar sama Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan buat Tuhan yang mau. Haleluya. Musik boleh kembali ke tempat. Haleluya. Saudaraku, dan murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem. Kita bersyukur. Gembala kita Pak Niko menuntun kita untuk kita berfokus kepada Yerusalem. Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga. Pentakosta yang ketiga. Apapun masalah dalam hidupmu, fokus kepada Pentakosta. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Kita nyanyi satu pujian. Biarlah rohmu menyala-nyala. Mari kita panggil berdiri dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah. Oh, biarlah roh menyala-nyala. Layanilah. Kami mau putar haluan. Kalau kami sedang berjalan ke Emmaus pagi ini, ada beberapa daripadamu sedang berjalan ke Emmaus, ambil keputusan pagi ini. Bertolak pagi ini. Pergilah ke Yerusalem. Pergilah ke Yerusalem. Pergilah ke Yerusalem. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga tercurah atas kita, tercurah atas gerejanya, tercurah atas gerejanya. Tepuk tangan buat dia. Haleluya. Ada mata yang penuh pengharapan. Haleluya. Ada perkataan yang membangun. Ada hati yang berkobar-kobar akan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau hidup, ada hari esok buat kami. Ada pengharapan yang pasti bagi setiap kami. Apapun masalah kami, sakit penyakit kami, tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam nama Yesus Tuhan yang percaya berkata,